menjatuhkan sanksi berupa: 1. Sanksi bersifat etika, yaitu perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela. 2. Sanksi administratif, yaitu: A. Penempatan dalam tempat khusus selama 4 hari dari tanggal 8 sampai dengan 12 Agustus 2022. B. Pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH sebagai anggota Polri. Mohon izin sesuai dengan pasal 69 PP 7 2022, izinkan kami untuk mengajukan banding. Apapun putusan banding, kami siap untuk melaksanakan. Contoh undang-undangnya kita lihat saja. Dengan kode etik masih ada lagi waktu 3 hari untuk mengajukan banding. Setelah banding, etika banding menyiapkan kurang lebih 30 hari. Nah itu jaraknya 21 hari. Dan yang lebih parah lagi, itu 3 tahun kemudian Kapolri boleh meninjau ulang. Oh, Perpol itu, peraturan Kapolri nomor 22 tahun nomor 7 tahun 20 ini yang saya sampaikan tadi. Ya. Tadi saya katakan 69 ya, saya nggak tahu pasal berapa. Itu bisa. Inilah yang saya himbau kepada Presiden dan Menko Polhukam untuk meninjau peraturan polisi yang seperti ini. Ini kurang ajar. Secara etika hukum kurang ajar. Karena seorang perwira tinggi diberhentikan oleh Presiden. Nah sekarang Presiden sudah memberhentikan 3 tahun lagi hanya dengan keputusan Kapolri bisa dilarang lagi. Siapa lu? Kesimpulannya adalah ada kemungkinan bisa untuk dibatalkan putusan sidang yang menyatakan Ferdy Sambo ini diberhentikan dengan tidak hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa minggu ini publik dihebohkan dengan berita yang viral di negeri ini. Kenaikan BBM, hacker Bjorka. Secara otomatis publik teralihkan perhatiannya. Padahal beberapa minggu yang lalu ada kasus yang mengguncang Republik Indonesia ini dengan pemberitaan yang secara masif. Kasus apa? Kasus terbunuhnya Brigadir Yosua yang ditembak di rumah dinas Irjen Ferdy Sambo. Nah, dari kasus itu telah ditetapkan tersangka, salah satunya Irjen Ferdy Sambo. Dan juga dari kasus itu pula telah dilaksanakan sidang kode etik yang memutuskan pemberhentian tidak dengan hormat terhadap Irjen Ferdy Sambo. Pertanyaannya adalah, bisakah Irjen Ferdy Sambo lolos dari pemberhentian dengan tidak hormat itu? Jawabannya adalah bisa. Jadi pertanyaan itu beberapa waktu yang lalu sering ditanyakan kepada saya. Bisa enggak itu lolos? Bisa enggak itu lolos? Artinya menjabat lagi sebagai kepolisian. Akhirnya saya buka regulasinya. Ketika saya buka regulasinya, ada kemungkinan bisa lolos. Ya, dalam tanda kutip besar nih, ada kemungkinan bisa lolos. Di mana regulasinya? Ada di Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 7 tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Ada di situ sahabat-sahabat. Nah, ini merupakan aturan yang menggantikan aturan sebelumnya, yaitu Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 14 tahun 2021, sahabat-sahabat. Nah, pada tanggal 26 Agustus 2022, Irjen FS Sambo kan sudah diberhentikan dengan tidak hormat. Nah, terhadap itu, apa yang bisa dilakukan upaya hukum oleh
Irjen Verdi Sambo, yang bersangkutan melakukan banding terhadap putusan kode etik itu. Apakah itu diatur? Diatur juga sahabat-sahabat. Di mana di Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 7 ini yang saya sebutkan tadi itu. Nah, saya bacakan ya sahabat-sahabat, regulasi si FS ini banding. Ada di pasal 69 bahwa pemohon banding yang dijatuhkan sanksi administratif berhak mengajukan banding atau putusan sidang kepada pejabat pembentuk KKEP banding melalui sekretariat KKEP. Ayat 2 ya, ayat 2. Pernyataan banding ditandatangani oleh pemohon banding dan disampaikan secara tertulis melalui sekretariat KKEP dalam waktu paling lama 3 hari kerja setelah putusan sidang dibacakan KKEP. Walaupun kemarin saya baca di berita telat ya, pemohon banding ini telat, ya kan? Tapi tidak apa-apa lah, it's okay. Artinya bahwasanya ada aturan di mana ketika seorang polisi sudah dijatuhkan sanksi administratif, dia bisa mengajukan yang namanya banding, ya kan? Kemudian apa putusan bandingnya nanti? Nih, ada di pasal 80. Putusan KKEP banding berupa 1. Menolak permohonan banding. Artinya bisa ditolak. 2. Menerima permohonan banding. Ya, permohonannya diterima. Kalau ditolak, substansinya apa? Menguatkan putusan, ya kan? KKEP atau memberatkan sanksi putusan KKEP. Tapi kalau diterima bandingnya, kalau dikabulkan apa? Mengurangi sanksi putusan sidang KKEP atau membebaskan, dicatat ya, membebaskan dari penjatuhan sanksi KEPP. Itu dicatat sahabat-sahabat. Jadi bisa bebas. Itu di tingkat banding. Nah, bagaimana kalau seumpama nanti di tingkat banding menguatkan putusannya? Artinya tetap dikuatkan, yaitu pemberhentian dengan tidak hormat. Bisa melakukan upaya hukum lagi. Apa itu? Upaya hukum peninjauan kembali. Ada di mana? Pasal 83. Ayat 1. Kapolri berwenang melakukan peninjauan kembali atas putusan KKEP atau putusan KKEP banding yang telah final dan mengikat. Artinya sudah final masih bisa ditinjau kembali. Ayat 2. Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan apabila A. Dalam putusan KKEP atau KKEP banding terdapat suatu kekeliruan. B. Ditemukan alat bukti yang diperiksa pada saat sidang KKEP atau KKEP banding. Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dilakukan paling lama 3 tahun sejak putusan KKEP atau putusan KKEP banding. Nah, ini sangat, aturan ini kalau bagi saya pribadi, saya selaku penegak hukum berdasarkan Undang-Undang 18 tentang advokat, ya saya keberatan dengan adanya peninjauan kembali ini, KKEP peninjauan kembali, terutama di pasal 83, bahwasanya alasan peninjauan kembali itu hanya ada putusan yang kekeliru atau alat bukti yang yang diperiksa pada sidang KKEP atau KKEP banding. Sedangkan kita, ya kan, kalau mengajukan di perdata saja, mau mengajukan peninjauan kembali itu ada novum, ya kan. Nah, ini dengan sesimpel ini pada akhirnya finalnya Kapolri yang berwenang melakukan peninjauan kembali. Sehingga ada kemungkinan untuk yaitu tadi untuk diterima peninjauan kembalinya sehingga bisa bebas sahabat-sahabat. Artinya bebas, putusan yang pertama pemberhentian tidak hormat bisa dibatalkan. Begitu sahabat-sahabat. Sehingga ini menurut saya pribadi adanya peraturan nomor 7 tahun 2022, Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia ini bagi saya sangat tidak sangat tidak equal, sangat tidak adil lah bagi saya ini aturan. Kenapa? Karena seakan-akan ketika sudah melakukan pelanggaran berat bisa saja nanti dibebaskan di tingkat selanjutnya. Begitu sahabat-sahabat. Jadi menjawab pertanyaan sahabat-sahabat, apakah
bisa, ya kan, Irjen Verdi Sambo ini terlepas dari pemberhentian tidak dengan hormat? Jawabannya, jika mengacu pada aturan ini bisa atau tidak bisa, gitu kan. Jadi dua jawabannya, bisa dan tidak bisa. Sehingga dari kesimpulan itu semua, kesimpulannya adalah ada kemungkinan bisa untuk dibatalkan putusan sidang yang menyatakan Verdi Sambo ini diberhentikan dengan tidak hormat. Jadi begitu sahabat-sahabat. Untuk dan agar video ini bermanfaat bagi sahabat-sahabat, sahabat-sahabat bisa download regulasinya di kolom deskripsi. Demikian, semoga bermanfaat dan ayo kita bersama-sama memantau demokrasi di negeri yang kita cintai ini, dan ayo kita cerdas dan jangan pernah takut untuk menyampaikan kebenaran. Bersama Nurul Jamal Habaib, Lembaga Bantuan Hukum Abu Nawas, Advokat Muda Official. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.